Indonesia, di mana puluhan juta masyarakat masih mengkonsumsi rokok setiap harinya, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah perokok terbesar di dunia. Di balik tingginya konsumsi itu, tersimpan persoalan yang tak pernah benar-benar selesai. Rokok ilegal masih beredar dan diperjualbelikan dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan rokok bercukai. Harganya murah, mudah ditemukan, dan terus dicari. Tim mencoba menelusuri bagaimana rokok ilegal masih dapat diperjualbelikan secara terbuka dan mengapa produk ini tetap diminati. Karena yang pertama modalnya sedikit, kedua untungnya lebih banyak. Sedangkan yang nyari juga lumayan banyak, tapi ya gitulah, gak ada pilihan lain. Pertama keuntungannya lebih banyak, alasan faktor utamanya itu sih. Sama yang nyari juga lumayan banyak. Kita juga udah sadar diri kalau pasti ada resikonya, cuma ya gimana lagi kan. Itu kan kehidupannya ini. Harga yang lebih rendah menjadi daya tarik utama. Bagi penjual, rokok ilegal memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan rokok bercukai. Tingginya minat konsumen juga membuat produk ini terus tersedia di sejumlah warung, meski statusnya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Nah, saya membeli rokok ilegal itu karena akhir bulan Mas itu kan udah uangnya menipis. Saya memilih untuk membeli rokok yang lebih murah aja. Karena ya emang duitnya cukup segitu aja sih. Saya tuh gak tahu apa-apa Mas, yang penting rokok aja. Nah, walaupun itu ilegal atau tidak ilegal, saya memilih untuk tetap membeli rokok yang murah. Walaupun nanti juga ada permasalahan, saya juga nggak tahu, saya mending rokok aja Mas. Bagi sebagian konsumen, persoalan legalitas bukan menjadi pertimbangan utama. Selama harga lebih murah dan tidak dianggap memiliki kualitas yang tidak jauh berbeda dengan rokok legal, pilihan tetap jatuh pada rokok ilegal. Saya biasanya memilih dari segi harga, dan kalau rasa saya biasanya ambil rokok yang min-min Mas, kalau ilegal. Ya sangat mempengaruhi Mas. Kalau saya yang penting bisa ngerokok dan cukuplah buat makan sisanya. Ya saya tahu dampaknya. Kalau dampaknya itu secara hukum Mas, saya tahunya bisa dijerat pidana oleh negara. Tekanan ekonomi membuat harga menjadi pertimbangan utama bagi sebagian masyarakat. Ketika kebutuhan hidup harus didahulukan, rokok dengan harga yang lebih murah menjadi pilihan. Sementara sisa pengeluaran dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Kondisi ini menjadi salah satu alasan mengapa rokok ilegal masih terus memiliki peminat di tengah masyarakat. Pola pikir seperti inilah yang membuat permintaan terhadap rokok ilegal masih terus bertahan. Kemudian, bagaimana respon ataupun tindakan yang dilakukan oleh kepolisian maupun pemerintah? Informasi sosial media, toko-toko online, Facebook itu ada, ataupun dari informasi masyarakat. Paling atas itu biasanya didistribusikan menggunakan truk bermuatan truk tertutup, dikirimkan ke pemesan-pemesan, kemudian diecer. Setelah dalam bentuk slop-slopan, diecer lagi dalam bentuk perbungkus. Perbungkusnya itu yang kemudian dibeli masyarakat, yaitu dengan kesadaran untuk tidak membeli rokok ilegal. Informasikan semua yang ada, toko-toko kecil maupun toko besar yang menjual berbagai macam jenis merek rokok ilegal, supaya kedepannya ya kita tahu bersama di situ dapat teratasi, yang dimana rokok ini kalau mau dikembangkan menjadi yang cukai dapat menghubungi instansi terkait. Dari hasil penyelidikan kepolisian, peredaran rokok ilegal dilakukan melalui jaringan distribusi yang menyasar para penjual di berbagai wilayah. Menurut kepolisian, penindakan saja tidak cukup. Kesadaran masyarakat untuk tidak membeli rokok ilegal menjadi salah satu kunci dalam memutus rantai peredarannya. Rokok ilegal itu menjadi satu-satunya
kenyataan yang pahit tapi manis gitu. Pahitnya adalah untuk pendapatan cukai negara, tetapi manisnya merokok ilegal menjadi satu alternatif karena harganya lebih murah dibanding rokok dengan cukai. Harga yang murah menjadi salah satu faktor, tapi bukan satu-satunya ya, dan bukan yang utama. Karena pemerintah sedang menggenjot pajak, karena cukai itu kan larinya ke pajak ya. Jadi ketika ada alternatif rokok lain yang rasanya serupa dan harga lebih murah, seperti contohnya kalangan mahasiswa akan lari ke makanan yang porsi lebih besar dengan harga lebih murah. Nah, saya rasa analoginya seperti itu. Sosialisasi tentang dampak buruk akibat rokok ilegal masih sangat kurang, utamanya sosialisasi dari negara atau pemerintah ya, pemerintah daerah lebih tepatnya. Nah, ketika sosialisasi kurang, maka yang dilakukan masyarakat adalah mencari alternatif untuk tadi harga yang lebih murah. Pemerintah, aparat, dan masyarakat. Jadi penjual dan pembeli ini masuk di masyarakat. Kenapa pemerintah, dan poin terberatnya ada di pemerintah menurut saya pribadi. Jadi ibarat segitiga sama kaki, aparat dan masyarakat itu berdampingan sini. Ketika landasan atau pemerintahnya hilang, maka dua-duanya ini pasti ambruk. Penjual cenderung lebih punya kesempatan atau punya celah untuk tetap menjual rokok ilegal. Jangan pembeli itu bisa dikatakan hanya sebagai korban ya, karena dia hanya mencari kepuasan dari membeli rokok harga murah. Pendekatan edukatif yang paling menyenangkan adalah tentang efek kesehatan gitu. Rokok itu sudah buruk efeknya. Nah, rokok ilegal lebih buruk lagi gitu. Karena rokok ilegal ini tidak ada pencantuman bukti kandungan nikotinnya, tarnya, dan tidak ada pita cukainya. Itu kenapa kita tidak berani memastikan kandungan yang ada di dalamnya itu lebih baik daripada rokok cukai gitu. Karena tidak ada riset terdahulu. Sedangkan ketika Selama masih ada pembeli yang memilih rokok ilegal dan penjual yang melihatnya sebagai peluang keuntungan, peredaran produk tanpa kandungan cukai ini akan tetap menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum maupun pemerintah.